pertama, sembahyang. Yang kedua adalah birrul walidain. Jadi yang pertama ini kepada Allah, yang kedua baru kepada manusia. Birrul walidain itu simbol hablum minan nas. Kenapa ayah dengan ibu? Sebab mereka lah manusia yang paling dekat dengan kita. Ayah, ibu. Sebelum kenal dengan istri, kenal dengan istri masuk umur 20, 25, lepas sekolah kerja baru kenal dengan istri. Orang pertama yang kita kenal adalah ayah, ibu. Yang masih hidup kita berbakti, kita buat baik. Yang sudah meninggal, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dalam Al-Quran dikatakan hablum minallah, hablum minan nas. Dalam hadis dikatakan as-salah, selepas itu birrul walidain. Mesti baik kepada manusia. Kalau mau bahagia, maka kita mesti baik kepada manusia. Ada orang ketika mati menghadap Allah SWT, sembahyangnya banyak, zakat tak kurang, sedekah pagi petang, zikir tak putus, hatam Quran. Tapi apa kata Nabi? Ya'ti yaumal qiyamah, dia datang pada hari kiamat, syatama hadza, mulutnya kasar mencaci maki si fulan, qadhafa hadza, menuduh si fulan, wa safaka dama hadza, menumpahkan darah si fulan, wa akala mala hadza, memakan harta si fulan, wa daraba hadza, memukul si fulan. Dia tak bahagia. Sebab apa? Sebab dia tidak membahagiakan orang lain. Ketika kita membahagiakan orang lain mendoakan kita, lalu turun kebahagiaan dari Allah. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan kebahagiaan ke dalam hati orang yang beriman. Memang hati ini dalam diri kita. Kita bawa dari mula kita dalam rahim ibu kita sampai ke dunia, tapi dia bukan punya kita. Hati ini punya Allah. Maka kita selalu minta, ya muqallibal qulub, engkau yang membalikkan hati. Kadang jaga kita di waktu pagi, hati kita suntuk, susah. Padahal semua ada, rumah ada, motosikal ada, kereta ada, tapi hati kita susah, hati kita suntuk. Kita pun tak tahu. Itu menunjukkan bahwa hati bukan punya kita. Apa yang dicari orang? Orang pergi, maaf, ke tempat diskotik, orang dengar musik, orang makan macam-macam. Sebenarnya yang dia inginkan adalah ketenangan hati. Makan nasi tak tenang, minum tea tak tenang, makan baru tenang. Ketenangan yang bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita inginkan adalah ketenangan dari lubuk hati yang paling dalam, sebab kita berbuat baik pada orang lain. Siapa orang yang paling baik? Orang yang paling bermanfaat.